Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Setengah menit noto, nanti jadinya lebih baik. Ini banyak kertas-kertas. Haleluya. Malam ini temanya, pokok pembicaraannya adalah itu. Apa arti tabernakel dalam kehidupan rohani kita? Apa artinya tabernakel dalam kehidupan rohani kita? Dapat menangkap ini harus tahu dahulu tabernakel itu apa gitu. Haleluya, kan begitu. Saya tidak tahu, nanti bisa. Nah begini, ini senang saya kalau ada ini, senang. Haleluya, jadi dia ikut. Saya tidak tahu ini bisa dipakai enggak ya. Kalau bisa dipakai menolong. Ada gambar-gambar jadi lebih jelas. Nah nanti kita lihatlah. Jadi kita mulai dulu, tabernakel itu apa? Itu ya saudaraku ya. Nah, ini ada apa ini namanya, skemanya, gambar secara sederhana. Sebenarnya tidak begini, harus lebih jelas gitu. Nanti sambil jalan kita baca dulu 1-2 ayat supaya ada dasar Alkitabiah. Kitab Keluaran 25, Keluaran 25 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Keluaran 25 ayat 8 ayat 9. Sambil saudara cari, ini ada 3 hari tersedia. Jadi kalau bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kira-kira begitu kalau bisa pembagian waktunya. Jadi tercakup semua. Keluaran 25 ayat ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, bagi Tuhan, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, pada Musa, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Lagi, mereka harus membuat tempat kudus, tempat suci, sanctuary, tempat suci bagiku, bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka itu. Nah ini sasarannya, ini sasarannya. Tuhan mau diam di tengah-tengah kita ini. Saya balik ya. Sekarang tidak ada tabernakel. Tidak ada tabernakel jasmani, tidak ada tabernakel rohani. Tuhan mau diam di tengah-tengah kita. Di mana dia harus diam? Di Jelambar atau di Danmogot? Di mana gitu? Tuhan itu roh adanya. Bible mengatakan Allah itu roh adanya. Lalu kalau dia mau diam di tengah-tengah kita, di mana lalu? Ini problemnya. Jadi Tuhan menginginkan suatu tempat kudus di mana dia bisa berdiam. Satu ya. Sambung lagi. Tadi ayatnya yang ke-9 mengatakan menurut
menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu. Sebagai contoh, kemah suci itu, tempat suci itu, dan sebagai contoh segala perabotannya, alat-alatnya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi ternyata kita tidak boleh membuat rumah Tuhan semau kita. Dia tidak mau. Dia ingin tempat suci, tempat kediaman menurut contoh yang dia sendiri beri. Nah, ini Musa, kita tahu ceritanya ya. Musa dibawa naik ke gunung, Tuhan tunjukkan itu semua. Dalam roh dia melihat semua itu. Lalu Tuhan berkata, kembali kamu ke mana ini tadi ini? Ini di mana ini? Jelambar apa ya? Ini di mana? Loh kok saudara juga nggak tahu ya di mana ini? Ini di mana? Dan Mogot. Oh ya, Dan Mogot kan di sana. Nah ini kembali ke Dan Mogot. Lalu buat tempat kudus ini selesai sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Tuhan akan berdiam di situ. Ini pokoknya, saudaraku ya. Ini pokoknya, pegangin. Saya balik ya. Sekarang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan gitu. Kan dia tidak mau diam di tempat kudus yang kita buat gitu. Harus sesuai. Maka perlu dipelajari. Apa arti tabernakel? Pelajari. Banyak orang Kristen dengar tabernakel aja nggak pernah gitu. Nah ini repot saudaraku tuh. Pernah denger nggak ngerti opo kuwi gitu. Naon ieu teh gitu. Apa ini tabernakel? Perlu kita belajar. Nah ini 3 hari jadi secara global ya, secara cepet-cepetan. Nggak bisa kalau mendalam ya kira-kira ya 3 tahun gitu loh. Ya ini 3 hari ya secara cepat-cepatan, nggak apa-apa, asal tahu saja nanti bisa dicari. 1 ayat lagi, Ibrani 9 ayat pertama sampai panjang sebenarnya. Ambil beberapa ayat saja sampai ayat 10, ayat 11, ayat 12 seharusnya. Tapi kita baca secara cepat-cepatan. Ibrani 9 mulai ayat pertama. Ibrani 9 ayat pertama. Sudah? Ibrani 9 ayat pertama dan selanjutnya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus. Nah, itu dia tadi, tempat kudus buatan tangan manusia. Ini menunjuk pada tabernakelnya Musa ya, saudaraku tuh. Lagi, perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus, tapi buatan tangan manusia. Ini tabernakelnya Musa. Yang ini, yang itu kurang jelas ya, tapi sama ini, saudaraku ya. Ini yang pertama, tempat kudus buatan tangan manusia. Zamannya Musa, Bani Israel membuat ini. Oke, terus sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Lagi,
sebab ada dipersiapkan suatu kemah. Coba lihat kemari, ini ada kemah. Nah, ini kemah. Ini pagar. Pagar yang di luar ini pagar. Pagar rumah. Di luar dekat strat ada pagar. Nah, ini pagernya. Nah, pagernya. Di dalam halaman itu ada kemah. Kemah itu rumah sementara gitu. Rumah permanen di beton. Rumah sementara dari kain. Kemah. Nah, ini yang kemah itu yang ini. Ini yang kemah. Ini kemah. Nah, ini disebut mana tadi? Ayat 2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah. Lalu yaitu bagian yang paling depan. Coba lihat kemari lagi, saudaraku. Ini kemah. Ternyata ada 2 bagian. 1, 2 bagian. Ini pintunya dari sini. Jadi depan ini sebelah sini, kemah bagian depan ini bagian belakang, bagian depan. Ini bukan kemah, ini halamannya. Ini kemahnya, bagian depan yang ini. Apa ditulis? Mana tadi? Paling depan, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian, dan meja dengan roti sajian. Coba kalian, kaki dian ini disebut pelita, sama saja kaki dian, dan roti dengan meja dengan roti sajian. Meja roti pertunjukan. Itu yang ini. 2 alat ini baru kita baca. Sudah ya, saudaraku ya. Gampang, pelan-pelan ini gampang. Nanti kan masuk. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ruangan suci, tempat yang kudus. Sami mawon to nggih. Ruang suci, tempat yang kudus. Yang ini. Ini. Yang di atas ini disebut ruangan maha suci. Ruangan maha kudus yang di sana itu. Haleluya. Sudah ya, saudaraku ya. Nah, ini kita baca pelan-pelan gitu. Nanti kan terang. Sambil jalan nanti diterangkan. Terus ditulis di belakang tirai yang kedua. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Lagi, kemah yang kedua. Nah, ini pinter supaya bisa lihat semua gitu ya. Sampai aku lali sekarang apa yang kita lihat. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi. Di belakang tirai kedua, ini tirai pertama, ini tirai kedua, gitu maksudnya. Terdapat suatu kemah lagi yang di belakang itu. Nah, ini disebut ruangan maha suci. Sudah ya, saudara? Gampang. Ruangan suci, ruangan maha suci. Sisanya semua yang di luarnya ini namanya halaman. 3 bagian. Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Gampang dong? Anak SD juga mengerti kok. Haleluya. Tapi sekarang dicari artinya. Artinya apa?
Nah ini pelan-pelan ke situ ya, saudaraku. Coba sekarang Ibrani 8 dulu. Ibrani 8 ayat yang kelima. Ayat kelima dari Ibrani 8. Satu halaman sebelumnya itu. Ibrani 8 ayat yang kelima. Sudah ditulis begini. 8:5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingat, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Lagi ya, saudaraku. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di alam yang lain itu. Ini jasmani, bisa dipegang, kemahnya bisa diraba-raba. Ini bayangan, gambaran daripada yang ada dalam alam yang lain itu. Ini disebut surga, alam roh, bukan alam jasmani ini. Oh, nggak boleh begitu. Ini ya, nggak boleh. Ini ya, tapi alam yang seberang sana. Ini gambarannya. Balik. Saudara mau tahu apa yang terjadi di dalam alam yang berikut, dalam surga, dalam alam roh? Pelajari ini, tahu. Sudah ya? Nah, situ kan. Ini ayatnya udah dibaca. Sekarang secara global dulu. Gambar di sini ya, saudara. Nah, ini tabernakel ini cilik ini. Ini ya, ini ndak tabernakel, ini beli velpen. Kalau beli velpen itu jangan yang begini. Sebab kalau begini ininya tipis sekali. Kalau beli velpen itu selalu yang begini. Ujungnya itu pudul gitu. Sebab kalau begini nanti keluarnya itu tebal. Kalau begini yang di belakang itu 3 hari pakai kacamata semua. Itu ya, ini iseng aja, nggak apa-apa sudah, nggak apa-apa. Penghapusnya mana? Biasa, nggak apa-apa. Ini tabernakelnya nih, ini tabernakelnya ya. Cara kecil, sama seperti yang tadi dijelaskan. Tuh, ini cara kecil. Sudah? Nah, di sini ada suku-suku. Di sebelah timur sini suku-suku imam-imam Harun, Musa ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada 3 suku. Ini, gini. 1, 2, 3. Kohati, Gersomi, Merari. Merar, Kohat, Gersom. Ini suku Lewi. Coba, ini notok gitu, saudara. Jadi tahu di mana kita nanti. Minyak merah ini orang Lewi. Jadi tabernakelnya ini dikelilingi oleh imam-imam. Oh, ini ada yang bagus. Oleh imam-imam dan orang Lewi.
Nah, sudah ya? Gampang gitu, gampang. Terus di sekitar itu ada suku-suku Bani Israel. Dikurangi 1 orang Lewi kan 11 kan, 12 kurangi 1 berapa sih? Mikir 12 kurang 1 itu berapa? Ada di sini gambar gini. Di sini. Ya, saudara-saudara, ini berapa ini? Berapa? Paling kebanyakan 1 ya, males ngitung. Nah ini pokoknya seluruhnya ini 12 suku termasuk orang Lewi. Nah begini, ini skemanya dalam praktek dulu begini selalu pindah tabernakelnya, gotong orang Lewi ini bekerja pindah tempat, susunannya begini lagi. Ini Bani Israel 11 suku tambah Bani Lewi 12 suku, imam-imam juga orang Lewi, Peter sendiri di sebelah sini. Selalu susunannya begini. Nah sekarang begini, saudara dan saya hidup untuk apa? Untuk apa? Ini dulu dijawab. Saudara hidup untuk apa? Tuh nggak tahu semua lah ya. Lah iya aku ki urip iki apa ya? Ini hidup untuk apa? Cari apa? Nah ini yang bunyi. Untuk apa hidup? Biasanya dijawab hidup cari nafkah, gitu kan? Cari duit. Duit buat apa? Beli jak. Jak buat apa? Dijak. Setelah dijak, buang lagi. Cari duit lagi. Dapat duit, beli makanan. Makanan jak. Jak, buang lagi. Cari duit lagi. Beli makanan. Makan, buang, cari duit, beli makanan, makan, buang lagi, cari duit, beli makanan, makan, buang lagi, cari duit, beli makanan, makan, buang lagi, cari duit. Saudara juga begini ya hidupnya. Nah itu, nih kehidupan apa? Untuk apa? Nah ini dalam tabernakel saudaraku jelas sekali. Sasarannya itu di sini. Jadi selama 3 hari ini nanti kita terus jalan, mengadakan perjalanan sampai ke sini. Kalau mengerti ini, saudaraku, hidup saudara dan saya berubah. Sebab seluruh Alkitab bisa diplot, digambarkan di sini. Sudah ya? Alon-alon lagi. Ini di luar sini ini orang kafir. Dulu orang Kanaan itu. Nih di luar itu. Orang Moabi, Amoni, Girgasi, Kanani, Yebusi, apalagi itu. Waduh, macam-macam suku-suku bangsa ngelawan Bani Israel itu. Musuhan. Nah saudara dan saya tahu Israel jasmani itu sekarang ada di timur tengah sana itu, Lebanon, lagi dadoh. Tapi di sini di gedung ini ada orang Israel, saudara. Nggak percaya? Mana? Yang mana? Ini rambutnya kok hitam semua. Israel rohani. Coba tulis di sini. Ini yang jasmani. Nah, yang rohani tulis di sebelah sini. Ini Israel rohani. Nah, puji Tuhan. Nah, terima kasih. Wah, ini cepat sekali. Ini pahalanya besar besok nih.
Nah, ya, saudaraku tuh. Saudara masuk Israel jasmani atau rohani? Masuk mana? Nggak masuk dua-dua. Wah, itu. Kalau nggak masuk dua-dua, masuk ke dalam neraka. Nah, harus masuk. Oh, enggak boleh merah. Enggak gitu. Ya sudah, hitam ya. Haleluya. Ya. Kalau merah enggak kelihatan. Ya udah, hitam. Habis rambutnya hitam jadi minta warna hitam. Ya sudah, pakai ini. Kalau ini kelihatan ya. Saudaraku. Tabernakel hanya bisa dimengerti artinya itu oleh orang Israel roh. Orang Israel jasmani bertobat saja belum. Itu gambaran tadi, bayangan, gambaran tentang apa yang akan terjadi pada Israel rohani. Ambil contoh, ini dulu terjadi secara jasmani. Kitab Keluaran tadi kita baca, susunannya begini. Ini orang Heti, Hewi, Girgasi, Kanani, Amori, Moabi, Filistin, sampai menggah-menggah. Ini ya, ini semua ada tuh secara jasmani. Sekarang Heti, Hewi, Girgasi, Kanani, Amori, Filistin, Moabi, apalagi ada lagi secara rohani. Ambil contoh, Het, bangsa Het, Heti, bangsa Girgas, Girgasi, Kanaan, Kanani, Het. Het ini suatu bangsa musuh dengan Israel. Jasmani. Sekarang bangsa Het rohani musuh dengan Israel rohani. Saya cari saudara dalam Alkitab, dalam kamus ada Het, bangsa Heti, ternyata artinya fear, trembling. Fear itu takut, trembling itu gemeter. Ada satu bangsa roh, namanya roh takut, roh gemeter, roh khawatir. Nah, itu musuh saudara dan saya. Ini contohnya. Israel itu gambaran Israel rohani, gambaran orang Kristen sekarang. Kristen yang tenanannya sudah lahir baru, bukan gambaran Kristen KTP gitu ya. Nih, Kristen yang sesungguhnya itu berkemahnya selalu sekitar tabernakel. Tidak mau tidur di tempat lain. Tapi sekarang banyak Kristen tidurnya sejauh mungkin dari tabernakel gitu, sedekat mungkin dengan night club. Itu kelihatan gitu, kelihatan. Orang Kristen yang sungguh lahir baru, lahir daripada roh, sudah pasti dia berkemahnya itu sekitar tabernakel. Apa itu? Yang ditunjukkan tempat kudus, yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri gitu. Sudah ya? Ini bangsa Het. Bangsa Het ini mau menghancurkan Israel rohani. Orang Kristen ini mau dijatuhkan. Sebab musuh bebuyutan. Gimana caranya? Ambil contoh satu ini. Bangsa Het.
Saudara semua, saudara semua pernah diserang dia, pernah. Kalau sudah lakcap guawe gitu, tahu lakcap guawe? 60 tahun ke atas begitu diserang roh het, takut. Nanti nek aku mati piye ya? Aduh, gimana kalau mati, yang beli peti mati siapa ya? Itu roh het. Aduh, ini gimana ya? Aduh, apa ini namanya ini BBM mau naik ini? Aduh, gimana ini kalau bensin naik, nanti beras naik, nanti gula naik, nanti bludrek juga naik. Aduh, kalau bludrek naik, bagaimana ya? Aduh, bagaimana gaji gak cukup, anaknya 13. Waduh, bagaimana? Itu roh het. Itu roh het. Jelas, saudara. Ini selalu diserang oleh bangsa-bangsa ini. Selalu. Ini yang besar 7 bangsa Kanaan ini. Ngelawan ini. Kenapa ngelawan? Sebab Kanaan itu dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa ini kepada Bani Israel. Dulu Kanaan sekarang tanah perjanjian dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa kepada orang-orang yang begini. Kita ini anak raja, kita ini berhak, ada kuasa mengusir setan. Aku beri kuasa padamu mengusir setan. Hak tanah perjanjian, tapi harus direbut. Ini dia. Nah, sebentar nanti kita jalani perjanjian, kemuliaan, hadirat, keberadaan Allah itu ada di sini nih, yang strip-strip merah-merah ini loh, saudara. Di situ ada. Tidak di sini, tidak di sini. Di sini, di sini. Apa namanya itu? Kuasa Tuhan yang sepenuhnya, di mana Dia nyatakan diri, ada di sini. Jadi saudara dan saya ini harus begitu. Bagaimana cara? Pertama-tama dari sini mesti ke sana ya, saudara. Dari bangsa ini, nah ini nggak bisa kan? Dari bangsa ini harus jadi bangsa ini. Di sini ini kurang naik sedikit. Dari bangsa di sini harus masuk. Ini masuk. Gitu. Dari luar masuk ke dalam. Itu yang pertama. Percaya Injil. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 Injil digambarkan dengan pintu ini. Ini saya nggak bisa terang ya. Tidak ada orang sampai kepada Allah tanpa menerima firman-Nya Allah. Tidak bisa ada raja tanpa menuruti undang-undang raja itu. Nah, ini Injil, kabar baik. Saudara dan saya dulu itu di sini. Jauh dari Tuhan, penuh dosa, perlu mendengar Injil, kabar baik. Bukan hanya menerima, bukan hanya mendengar Injil, harus menerima Injil. Saya dulu mendengar Injil, senang dengar Injil. Waduh, Injil. Oh, Yesus lahir di Bethlehem. Wah, wis ngerti aku. Oh, Yesus besar di Nazaret. Betul. Yesus mati di Golgota. Aduh, betapa sedih. Oh, betul. Yesus bangkit dari kematian. Ya ngono. Bangkit dia. Percaya. Di mana dia sekarang? Di surga. Yesus di mana?
di surga. Betul itu saudara, betul. Tapi ya tidak masuk di sini. Sebab kalau mau masuk itu tidak di surga toh Yesusnya itu. Tapi Injil ini harus masuk. Kurang gede kenopnya. Ya ini, nah ini ya tuh Injilnya ini harus didengar lalu diterima masuk. Ada di sini. Yesusnya turun dari surga, lahir di Bait Lahim, rumah roti di dalam palungan ini, palungan makanan binatang. Binatang itu gambaran roh-roh setan itu. Di sini dulu makan saudara, diberi jak oleh siapa? Oleh saudara dan saya itu. Nah, di situ Yesus harus lahir di dalam palungan hati. Nah, ini dalam tabernakel digambarkan dengan memasuki pintu gerbang. Ini namanya PG, pintu gerbang. Pertama itu. Saya nggak mau terus sebelum ini masuk dimengerti, sebelum saudara ambil putusan dulu. Kalau terus orang urung ya orang ngerti, diterusin toh nggak bisa nangkep saudara lagi. Kita semua orang dosa, orang jelek. Saya ambil contoh saja, ambil contoh. Simon, coba Simon. Nih Simon ini orang baik-baik saudara, tapi jatuh ke dalam sumur. Jangan naik sumur, di dalam sumur. Nah, lalu liwat seorang baik-baik, pakai jubah kuning, baik orangnya ini, apik. Terus lihat, Mon, kenapa Mon? Kejegur sumur katanya. Kecemplung sumur. Oh, waduh, itu pasti karma itu, Mon. Engkongmu dosa, Mon. Papamu wah jelek itu. Jadi kamu nerima karma itu. Dosanya jatuh kamu. Wes semedi wae, Mon. Semedi dalam sumur itu enak, Mon. Enggak diganggu orang, Mon, ya. Kalau cukup semedi nanti bisa naik tingkat. Mudah-mudahan satu hari kamu bisa keluar sumur, Mon. Kalau bisa sembahyang gitu, ya. Dah ya, Mon ya. Bye-bye. Nanti dulu datang lagi orang baik saudara, baik sekali, baik. Dia ngajar, Mon mikrofonnya jalan, Mon. Mon, kamu ngapain di sana, Mon? Ya tidak sengaja masuk sumur gitu. Oh ya. Oh itu memang sudah ditakdirkan Gusti Allah, Mon. Gini ya, Mon ya. Ini perbuatan baik ini Tuhan tuh catat semua, Mon. Perbuatan jahatmu juga Tuhan catat semua. Berat mana, Mon, ini? Perbuatan jahat gini atau perbuatan baik yang lebih berat gitu. Karena kamu masuk sumur pasti perbuatan jahat lebih banyak. Ya, Mon, ya, itu kedaulatan Tuhan Allah. Jadi ya, Mon, sembahyang saja, berbuat baik saja, Mon. Dalam sumur itu berbuatlah baik ya. Itu cacing-cacing jangan dibunuh ya, Mon ya. Ya, udah, Mon. Bye. Datang lagi, saya singkat aja ya. Datang lagi satu.
cari yang ini yang hitam-hitam ini coba. Hitam-hitam good. Naik sini, naik sini. Nah ini, nih datang lagi seorang baik juga tuh, tapi hitam-hitam gini ya, datang. Lalu dia lihat, Mon, kenapa Mon kamu di sana? Aduh, hidupku penuh dosa. Nanti dulu, ini nggak bawa singlet ya. Mau saya buka ininya. Terus ini nggak banyak ngomong, saudaraku. Ini hitam-hitamnya ini dibuka. Lalu dia nyemplung, saudaraku. Nyemplung sumur. Loh, ini nggak mau nyemplung, iya. Nyemplung. Nah, terus dia bilang apa, Mon? Gini, Mon. Saya hitung 1, 2, 3. Lalu aku dorong kamu keluar, kamu loncat keluar, Mon. Ini Simon ngomong, habis kamu gimana? Kalau aku loncat kan kamu, gitu, ke apa namanya ya, ketekan gitu, nanti kamu masuk sumur kan jadi kelelepan ya, gitu, kan bisa mati. Gak apa-apa, Mon, kamu percaya aja omongku. Lalu terjadi, coba ya, coba. Gitu. Saya mau tanya saudara, yang sungguh berguna buat dia ini yang mana tadi? Semua orang baik, saudara. Saya tidak bilang jahat, baik. Ini keluar, ini masuk lumpur, mati. Dan ini mati disebut kabar baik. Aneh, tapi karena dia ini namanya Yesus yang diurapi, yaitu Tuhan. Yesus penyelamat yang diurapi, yaitu Tuhan. Pada hari ketiga dia bangkit. Coba naik kemana? Nah, naik keluar dari maut. Dan sekarang hidup. Dan dia ini, saudaraku, ingin supaya Simon tidak jatuh ke sana lagi. Bahkan Simon menolong orang yang lain, mengeluarkan orang yang di dalam sumur. Ngerti? Ini Yesus. Ini saudara dan saya. Oke. Ini orang saudara akan masuk neraka kecuali dia ini mengakui ini penyelamatku, ini juru selamatku, ini penebus dosa. Dan itu dia terima Injil. Oke, terima kasih. Tahu saya kalau ngerti, tahu saya. Saudara sudah
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.